teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Chengcai Mandarin. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang kisah saya belajar bahasa Mandarin, kemudian mengapa di saat ini, di zaman sekarang, belajar bahasa Mandarin itu penting, dan juga sejauh apa, sesulit apa sih belajar bahasa Mandarin itu. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Manda Prima Winarti Putri, atau kerap dipanggil dengan Manda, Manda Laoshi, lalu Manda Laoshi, dan juga sering dipanggil apalagi ya, banyak sih sebenarnya panggilan nama saya, tergantung siapa yang memanggilnya. Saya berkutat dengan bahasa Mandarin sudah dari tahun 2012 ya. Tapi sebelumnya di waktu SMA saya adalah jurusan bahasa. Jurusan bahasa di SMA sudah mendapatkan pelajaran bahasa Mandarin selama 1 tahun di waktu kelas 2 SMA. Tetapi itu belajarnya tidak intensif karena seminggu hanya sekali saja. Lalu saya mendalami bahasa Mandarin ini sejak tahun 2012, yaitu saya mengambil S1 Pendidikan Bahasa Mandarin. Dari situlah saya memulai perjalanan saya bersama dengan bahasa Mandarin. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016 saya menyelesaikan program studi sarjana saya dengan jurusan bahasa Mandarin. Kemudian saya melanjutkan studi saya ke Tiongkok dengan beasiswa dan di sana belajar bahasa Mandarin selama 3 tahun. 1 tahun mendalami bahasa Mandarin ini sendiri, kemudian 2 tahunnya saya mengambil master degree. Setelah lulus gelar saya S2, mendapatkan gelar S2, saya kembali ke Indonesia menjadi guru bahasa Mandarin dari tahun 2019 hingga saat ini. Jadi bisa dibilang saya bersama bahasa Mandarin sudah lebih dari 10 tahun. Saya bekerja di bidang pendidikan, satu, yang kedua entertain juga karena saya juga mendalami profesi Master of Ceremony atau MC di bidang Mandarin. Kemudian saya juga seorang penerjemah bahasa Mandarin, penerjemah tertulis dan juga lisan. Jadi kehidupan saya, bisa dikatakan kehidupan sehari-hari saya itu penuh dengan bahasa Mandarin. Walaupun saya bukan orang China, bukan penutur asli, tetapi setiap hari kehidupan saya penuh dengan bahasa Mandarin, bisa dibilang seperti itu. Dari perjalanan sepanjang ini, dari tahun 2012 hingga sekarang ya, tahun 2013 ini, tentu saja saya melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam proses yang saya lalui. Dari belajar dari nol, karena saya sendiri dari kecil tidak pernah belajar bahasa Mandarin. Dari latar belakang keluarga yang tidak bisa berbahasa Mandarin juga, lalu dari sekolah mendapatkan sedikit bekal bahasa Mandarin, kemudian saya lanjutkan di program studi S1, kemudian S2 ini. Banyak sekali yang saya lalui, karena benar-benar dari dasar, dari nol, dari buta akan bahasa Mandarin, hingga sekarang saya sudah bisa dibilang sudah lancar berbahasa Mandarin ya. Ini saya lewati dengan sangat gembira karena saya memang suka dengan bahasa ini ya. Dulu zaman ketika saya masih SD itu sudah tayang FC ya, mungkin teman-teman tahu, di mana saya sangat suka menonton drama seri itu. Lalu disitulah saya pertama kali mendengar bahasa Mandarin. Setelah itu saya suka lagu-lagunya, lalu saya pelajari isi dari lagunya itu apa. Saya semakin suka dengan bahasa ini hingga saat ini.
Bahasa Mandarin dibilang bahasa yang susah, ya. Saya akui bahasa Mandarin adalah bahasa yang sangat sulit. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali komponen yang kita bisa pelajari, hingga saya sudah belajar selama 10 tahun pun merasa sangat kurang. Dari pelafalannya yang sangat membuat lidah ini senam ya. Lalu masih ada nada dalam bahasa Mandarin, yaitu ada 4 nada dan juga masih ada satu lagi nada netral. Ya, bisa dibilang ada 5 nada di sini. Kemudian dari segi tulisannya, di mana tulisannya itu tidak seperti tulisan abjad dari A sampai Z, tetapi tulisan dalam bahasa Mandarin ini yaitu hanzi atau aksara Han, ya. Jadi dia berasal dari huruf gambar, kemudian berkembang hingga saat ini menjadi simplified Chinese atau bahasa Mandarin tulisan aksara Han, aksara Mandarin yang sudah disederhanakan. Begitu indahnya menurut saya bahasa Mandarin ini, sehingga saya sangat happy, sangat bersemangat ketika mempelajarinya dan membawa saya ke dalam dunia karir bahasa Mandarin. Pentingnya bahasa Mandarin untuk zaman sekarang ya, ini kita semua sudah bisa melihatnya, yaitu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok yang semakin lama semakin erat. Semakin lama semakin banyak kerjasama bilateral kedua belah pihak negara di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, bidang politik, dan juga budaya. Kerjasama ini bisa kita lihat di keseharian kita semuanya. Dari segi ekonomi, ini yang paling sangat terasa ya. Sangat banyak sekali investor Tiongkok yang datang ke Indonesia. Kemudian dari Indonesia juga karena sudah dari dulu sebenarnya ya, sudah dari dulu, dan sekarang makin lama makin banyak juga produk-produk Indonesia yang juga dijual di Tiongkok, dan juga kerjasama yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Jadi intinya adalah kerjasama kedua belah pihak negara ini semakin lama semakin erat, di mana kita semua ini membutuhkan dari semua bidang, semua sektor ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli ya, tenaga-tenaga ahli yang pandai berbahasa Mandarin, yang mampu menjadi translator, penerjemah, kemudian membuat kerjasama ini berjalan dengan lancar ya. Dengan adanya penerjemah, maka komunikasi kedua negara ini bisa lancar dan juga tidak ada hambatan. Disinilah penerjemah bahasa Mandarin sangat dibutuhkan, sehingga setiap hari banyak sekali perusahaan yang mencari tenaga-tenaga ahli yang pandai dalam bahasa Mandarin. Jadi belajar bahasa Mandarin untuk saat ini ya sangat-sangat dibutuhkan sekali. Selain untuk karir kita di masa depan, mungkin ada yang mau menjadi penerjemah, atau mungkin bahkan teman-teman semuanya mungkin ada yang ingin bisa berbisnis sendiri, bisa mempunyai kerjasama bilateral dengan orang Tiongkok langsung. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali ya skill dalam berbahasa Mandarin. Dan juga banyak juga teman-teman yang bekerja di kantor, di mana kantor tersebut memang ada hubungannya dengan Tiongkok. Selain itu, selain karir sebagai penerjemah ya dalam bahasa Mandarin ini, tadi sudah kita sebutkan sebagai penerjemah, sebagai pelaku bisnis juga.
Nah, dan mungkin juga banyak teman-teman yang punya cita-cita menjadi guru, menjadi pengajar ya, menjadi tenaga pendidik di bidang bahasa Mandarin. Nah, tidak hanya menjadi guru, pengajar, tenaga pendidik untuk mengajarkan bahasa Mandarin ya, tapi juga mungkin ada teman-teman yang punya keahlian lain di bidangnya yang ingin menjadi guru, menjadi dosen di China juga ada. Begitu. Jadi ada yang mungkin mau menjadi guru di Indonesia ataupun di China begitu ya. Nah, itu juga ada seperti itu. Jadi banyak sekali pilihan karir yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pilih dengan bekal kemampuan berbahasa Mandarin. Jadi bisa teman-teman simpulkan juga ya, sekarang ini bahasa Mandarin sangat diperlukan dan sangat penting sekali. Lalu sesulit apa bahasa Mandarin itu? Belajar bahasa Mandarin itu sesulit apa sih? Nah, bahasa Mandarin kalau kita sudah belajar basicnya dengan baik, dengan bisa dibilang lulus ya, sudah lulus basicnya, untuk mempelajari lebih dalam lagi, maka tidak akan terlalu sulit. Karena ketika basic, kita ngomongin basic dulu. Basic bahasa Mandarin itu cukup bukan cukup rumit, tapi cukup banyak ya aspek yang perlu kita pahami, aspek yang perlu kita kuasai. Satu, untuk pelafalan yang baik. Kedua, bagaimana kita berlatih mendengar sehingga informasi yang kita dengar, informasi yang kita serap itu kita mampu mengolahnya dan mengartikan ke dalam bahasa ibu kita. Kemudian menulis ya, menulis dari karena bahasa Mandarin ini bukan bahasa ibu kita, lalu tulisannya yang berbeda dengan abjad, maka kita tetap harus belajar dari nol. Nah, ketika kita sudah pelajari basicnya, nah kemudian kita mengenal aksara-aksara Hanzi ini yang lebih banyak, lebih rumit di bidang-bidang yang tidak hanya keseharian, mungkin di bidang yang lebih menjurus lagi ketika kita akan terjun ke dalam dunia kerja. Nah, ketika kita sudah punya basic yang bagus, maka kita pelajari yang lebih mendalam lagi akan lebih mudah. Lalu membaca. Kebiasaan membaca, kebiasaan kita mau untuk mengetahui informasi yang baru, tentunya di seputar bahasa Mandarin ya, akan membuat kemampuan kita juga semakin naik, semakin bagus. Semakin banyak Hanzi yang kita kenal, maka semakin membuka, semakin menambah kosakata yang sudah kita pelajari atau kosakata yang sudah kita kuasai. Maka bank kosakata kita itu semakin banyak. Begitu. Jadi semuanya itu berproses dari basic yang sudah mantap, basic yang sudah bagus. Kemudian setelah kita mencapai ke level menengah ya, ke level menengahnya, maka kita akan memasukkan banyak sekali elemen, banyak sekali unsur-unsur di mana ini akan memperkuat basic kita. Nah, yaitu tadi membacanya, kemudian mendengar kalimat-kalimat yang lebih beraneka ragam lagi, yang lebih panjang. Nah, kemudian juga menulis, kemampuan menulis yang mulai diasah di sini ya, karena di basic itu mungkin kemampuan menulis kita adalah untuk mengenal bahasa Mandarin basicnya itu seperti apa dan terbiasa dulu untuk menulis. Kemudian di level menengah ini kita akan dituntut untuk bisa menulis lebih panjang, menulis kalimat, menulis esai ya yang di tingkat menengah. Kemudian di level yang tertinggi, di level tertinggi ini nanti barulah kita menuju ke profesional atau menuju ke bidang kita yang lebih dalam sesuai dengan pilihan masing-masing. Begitu. Jadi semuanya sesulit apanya itu berproses seperti
kebutuhan masing-masing kebutuhan kita. Jadi tidak bisa dituntut, oh 1 tahun saya sudah mencapai level bahasa Mandarin yang paling tinggi. Oh 2 tahun saya sudah sampai di level untuk menjadi penerjemah. Nah, ini tidak bisa dipastikan. Semua tergantung dengan diri kita berprosesnya dalam belajar bahasa Mandarin ini secepat apa, serajin apa kita untuk memasukkan elemen-elemen tadi ya, unsur-unsur yang perlu kita tambahkan untuk belajar ini. Begitu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mau belajar dan mau mencapai target tertentu dalam bahasa Mandarin, yuk semuanya semangat untuk mau berproses belajarnya. Karena belajar bahasa Mandarin itu perlu proses, perlu kesabaran, perlu keuletan dan juga kegigihan. Belajar yang lain tentu saja pasti sama ya, tetapi belajar bahasa Mandarin ini kalau sudah bosan dan berhenti, nah itu untuk memulainya kembali itu sangat susah. Jadi kita perlu adanya persisten dalam diri kita untuk lebih giat belajarnya. Semangat teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya.